Salam sahabat Tutu, kita akan intermezzo ya. Intermezzo dengan banyak yang tanya, Bang tolong dibacain tentang dan dong elemen-elemen dong ya, elemen apa? Kalau Leo tuh elemen apa, Aries tuh apa? Kita akan mulai dari zodiak pertama ya. Zodiak pertama adalah Aries, itu elemen api ya. Zodiak kedua adalah Taurus, itu elemen tanah. Sedangkan zodiak ketiga adalah Gemini, dia elemen udara. Zodiak keempat adalah Cancer, dia elemen air. Jadi begitu ya urutannya ya. Zodiak yang pertama bukan dimulai dari Januari atau Aquarius, tetapi dimulai dari Maret April. Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer. Zodiak berikutnya adalah apa yuk zodiak berikutnya? Jelas saja Leo ya, elemen api. Nah, di urutan sini adalah elemen api. Yang berikutnya adalah Virgo, elemen tanah. Yang berikutnya lagi adalah Libra, elemen udara. Yang berikutnya adalah Scorpio, elemen air. Kemudian Sagittarius, elemen api. Aquarius, Capricorn dulu ya. Capricorn, elemen tanah. Aquarius, elemen air. Dan Pisces adalah elemen Aquarius elemen udara ya, sorry ya. Dan Pisces yang terakhir adalah elemen air. Jadi begitu ya, elemen-elemen ini akan mempengaruhi zodiak atau sifat dasar zodiak. Yang pertama jelas Sagittarius, Leo, Aries, mudah meledak, mudah marah, mudah emosi, tetapi dia akan cepat padam. Ya, akan cepat padam dan akan cepat melupakan apa yang sudah terjadi. Di dalam hubungan asmara, dia akan sangat protektif terhadap pasangannya. Ya, dia akan sangat cemburuan ya. Apapun sedikit saja dia pasangannya melirik, dia akan marah. Apalagi bila dibanding-bandingkan dengan orang lain. Atau pasangan itu membicarakan orang lain yang lebih tinggi dari dia akan marah. Begitu ya, sekilas untuk karakter dasar elemen api. Untuk elemen tanah, orangnya tanah itu apa ya? Santai, slow, lihat, dan materialistis ya. Semua zodiak yang berelemen tanah lebih bersifat realistis dan materialistis. Dia akan membandingkan atau menilai, yang utama adalah fisiknya dulu. Fisik baru dia akan menginjak ke hatinya. Ya, hatinya baik baru, tapi dia nggak asal milih ya, asal milih fisiknya bagus, cantik, ganteng langsung tembak, enggak. Tapi yang dilihat pertama adalah cantik, ganteng, kaya, duitnya banyak. Nah, setelah itu baru dia mendalami, baru dia memilih sesuai dengan elemen tanah yang dia lambat berubah ya. Beda dengan elemen api yang begitu dia akan menyala. Elemen tanah akan lambat, kena air juga dia semakin lihat. Kena api juga akan ikut panas, tetapi dia akan lambat, terutama tergantung pasangannya ya, istilahnya dia bisa menyesuaikan diri dengan baik apa aksi dari pasangannya. Dia akan menimbulkan reaksi yang sesuai atau seirama dengan pasangannya. Jadi Virgo yang lemah lembut pun kalau pasangannya hot ya, dia akan ikut menyala ya. Begitu juga Taurus. Taurus ya diam-diam saja ya, dia mengikuti alur, lebih cenderung membuat pasangannya suka atau lebih cenderung membahagiakan pasangannya. Bila pasangannya hot seperti Aries atau Gemini, dia akan ikut arus dan benar-benar menyala seperti api ya. Dia ikut membara. Begitu ya. Kalau Gemini, Libra dan Aquarius adalah elemen udara. Dia bersifat
mudah berubah, riang gembira, mengikuti suasana, dan kemudian dia ngelit ya, ikut ikut memimpin. Jadi sementara dia mengikuti, masuk ke dalam ruang, kemudian dia akan memimpin. Tanpa udara kita nggak bisa apa-apa. Begitu ya istilahnya. Dia adalah orang-orang yang cerdas ya, Gemini, Libra, dan Aquarius ya. Orang-orang yang cerdas yang akan hanya bertindak saat waktunya tepat. Begitu sifat-sifat dasarnya. Kemudian elemen air adalah Cancer, Scorpio, dan Pisces. Dia lebih cenderung untuk membuat suasana itu berjalan dengan semestinya, istilahnya melancarkan apa yang akan terjadi. Elemen air dengan sifat-sifatnya yang khas, biasanya dia akan sangat intuitif ya, sangat perasa ya, dia sangat mudah sekali terbawa suasana, mudah berbelas kasihan, mudah jatuh hati kepada orang yang baik. Sehingga pasangan-pasangan ini bintang atau zodiak ini sering terjebak ke dalam hubungan belas kasihan. Jadi karena dia kasihan, karena orang itu ngejar-ngejar dia terus, akhirnya oke lah gitu ya. Begitu ya sekilas cerita tentang beberapa zodiak. Bila ada yang ingin ditanyakan, Anda tulis di kolom komentar ya, apa yang ingin diketahui dengan karakter zodiak-zodiak yang ada di sini. Yang pertama adalah elemen api ya, saya ingatkan kembali ya. Elemen api, elemen tanah, elemen udara, dan elemen air. Sifat-sifat dasarnya seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Yang lain banyak sekali ya sifat-sifat kembangannya, karena masih tergantung dari kapan Anda lahir. Bila dekat dengan bulan Taurus, Aries dekat dengan bulan Taurus sekitar tanggal 20-an, 18 sekitar itu, dia akan saling mempengaruhi. Aries akan mempengaruhi Taurus dan Taurus akan mempengaruhi Aries. Begitu juga sebelah-sebelahnya. Jadi sifat dasar tidak bisa kita generalisir bahwa Leo harus pemarah atau Taurus harus keras kepala. Memang dasarnya sifatnya seperti itu, tetapi tidak semua begitu. Gemini, Libra harus pelin-pelan, enggak ya. Sifat dasarnya seperti itu, tetapi bila dia sudah lahir di penghujung atau di awal, Gemini bisa jadi keras kepala karena masih terkontaminasi dengan sifat-sifat dasar Taurus. Ya, Libra juga bisa sangat intuitif karena yang lahirnya di pojok masih akan terpengaruh dengan Scorpio, elemen air yang intuitif. Begitu ya. Sedangkan di udara sendiri itu elemen yang termasuk elemen yang intuitif ya, termasuk intuisinya tinggi. Jadi memang saling mempengaruhi ya antara zodiak satu dengan zodiak lain dan tanggal lahir. Jadi tidak bisa digeneralisir. Sedangkan bacaan-bacaan yang sering diutarakan itu adalah bacaan general ya. Jadi kalau ingin benar-benar mengetahui Anda ya harus personal reading ya, karena itu akan dipengaruhi dengan tanggal lahir Anda, bulan lahir, dan tahun lahir. Jadi jangan menggeneralisir watak-watak atau sifat karakter zodiak begitu saja dari tanggal lahir saja. Ya, harus banyak dari aspek yang banyak dipelajari ya, untuk menentukan mana yang elemen air, mana yang elemen udara, mana yang elemen api, mana elemen tanah, dan mana yang terkontaminasi di keduanya, mana yang saling berhubungan, saling memadamkan ya. Seperti air akan bersanding dengan tanah, api akan bersanding dengan tanah, karena api tanpa material dia nggak akan hidup. Tanah akan bersanding dengan udara, karena kalau tanah dengan air dia akan hilang ya.
akan bercampur dengan air dan menjadi debu dan akan menjadi satu. Begitu juga kalau air disandingkan dengan api, dia akan saling memadamkan. Apakah itu baik atau buruk tergantung situasi ya. Sekali lagi tergantung situasi. Kalau di dalam emosi, di dalam temperamen bisa baik saling memadamkan ya. Air akan memadamkan api dan api akan bisa menghanguskan air sampai habis. Bisa dimengerti ya, intinya seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita menggeneralisir cocoknya ini sama ini, cocoknya ini sama ini, nggak bisa. Karena semua itu bisa saling cocok. Tuhan yang Maha Kuasa sudah menciptakan semua itu saling berpasangan dan bisa saling cocok. Versinya atau ciri-cirinya atau karakternya itu bisa sangat bervariasi. Dan itu akan bertemu di dalam sebuah ikatan yang hanya yang Maha Kuasa yang tahu. Salam sahabat Toto.